إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الحضور hadirin sekalian, banyak dari kita sekarang ingin menikmati kesuksesan dalam waktu singkat, ingin menikmati kekayaan dalam waktu singkat, ingin menjadi sukses tapi tidak mau berusaha dalam jangka waktu yang panjang. Maka akhirnya sebagian menggunakan cara-cara yang curang, salah dan lain sebagainya. Ada yang ingin menjadi kaya namun dalam waktu yang singkat, sehingga akhirnya dia membeli lotre, berjudi, togel dan lain sebagainya. Namun hadirin sekalian, agama kita, agama Islam mengajarkan kita bahwa kita harus berjuang dalam jangka waktu yang panjang. Salah satu ulama terbesar umat Islam dalam sebuah syair yang disematkan kepada beliau, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mewasiatkan, lan tanadul ilma illa bisittatin sa'unbika an ta'wiliha bibayan. Kalian tidak akan mampu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zaman. Yang pertama kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga kesungguhan dan perjuangan, yang keempat fokus, sebagian menggantinya dengan harta, yang kelima kedekatan dengan guru, yang keenam tulu zaman atau waktu yang panjang. Maka hadirin sekalian, jauh-jauh hari para ulama sudah mewasiatkan kepada kita bahwa untuk mencapai kesuksesan kita membutuhkan waktu yang panjang, tulu zaman. Karena itu kita melihat para ulama menghabiskan waktu mereka bukan sehari 2 hari, bukan seminggu 2 minggu, kalau perlu 1 tahun, bahkan kalau perlu puluhan tahun mereka habiskan untuk menguasai suatu ilmu pengetahuan. Maka hadirin sekalian, kita saksikan para ulama-ulama umat Islam, mereka membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir, bahkan menghafalkannya, tentu saja setelah menghabiskan waktu yang sangat panjang. Mereka membaca Al-Quran, menghatamkannya, bahkan menghafalnya, tentu juga dalam waktu yang sangat panjang. Maka hadirin sekalian, inilah contoh-contoh yang diberikan oleh para ulama yang tentu saja harus
kita contoh dan kita juga tiru dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang melihat apa yang sudah dia siapkan untuk masa depan, dan bertakwalah kepada Allah. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memesankan kepada kita, orang-orang yang beriman, agar selalu melihat apa yang sudah kita siapkan untuk masa depan, dan batasannya tanpa batasan. Hadirin sekalian, apa yang kita sudah siapkan untuk esok hari, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan, atau bahkan generasi setelah kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau bahkan umat Islam puluhan atau bahkan ratusan tahun kemudian, apa yang sudah kita siapkan. Maka hadirin sekalian, kita lihat di dalam Al-Quran, para nabi pandangannya sangat jauh ke depan. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau membawa istrinya dengan anaknya yang masih sangat kecil, yang masih bayi, hadirin sekalian, beliau tinggalkan di sebuah lembah. Tidak ada pepohonan di sana, tidak ada manusia di sana, tidak ada makanan, bahkan tidak ada minuman. Maka beliau memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan, bahwa nantinya tempat itu akan menjadi rumah Allah yang disinggahi oleh umat-umat setelah beliau, bahkan ratusan tahun kemudian. Maka beliau pun membaca sebuah doa yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi inni taraktu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalat faj'al afidatan minan nas tahu ilaihim warzuqhum minas samarat. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku di sebuah lembah yang tidak punya tumbuhan, di tanahmu yang haram, agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah sebagian hati-hati umat manusia condong kepada mereka, dan berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Dan di dalam ayat yang lain, hadirin sekalian, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, ketika beliau sambil membangun Ka'bah, hadirin sekalian, beliau berdoa, utus untuk mereka rasul dari sisimu yang membacakan ayat-ayatmu dan mengajarkan mereka hikmah dan mensucikan hati mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Suci lagi Maha Bijaksana. Demikian hadirin sekalian, para nabi seperti Nabi Ibrahim memiliki visi yang sangat jauh ke depan, yang juga tentu saja diwariskan kepada nabi-nabi setelah beliau, Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun hadirin sekalian dalam sebuah hadisnya mengatakan, ketika beliau masih berada di Mekah, ketika pengikut beliau bisa dihitung dengan jari, yang kita sekarang mengenalnya sebagai as-sabiqunal awwalun, yang kurang lebih sebagian ulama menyebutkan jumlah mereka sekitar 40 sampai 80 orang. Saat itu beliau mengatakan, saya blugh hadzal amru ma balaghahu al-lail wan nahar. Sungguh agama ini akan mencapai semua tempat yang bisa dicapai oleh pagi dan malam hari. Saat beliau didesak, diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, ditawari jabatan, hadirin sekalian, ditawari harta, ditawari wanita, bahkan paman beliau pun diminta untuk meminta Nabi Muhammad menghentikan dakwah beliau. Beliau mengatakan, wallahi law wadama syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amra ma taraktu hatta yansurahullah au ahlika duna. Sungguh jika mereka taruh matahari di kananku, bulan di kiriku, seolah-olah beliau itu didesak, hadirin sekalian, ditekan dengan matahari dan bulan, aku tidak akan melepaskan perintah Islam ini sampai Allah menangkan
atau aku hancur, atau aku mati karenanya. Demikian hadirin sekalian, Nabi Muhammad juga menunjukkan kepada kita visi yang sangat besar. Ketika umat Islam dikepung dari segala penjuru, Bani Ghatafan, Quraisy, dan juga orang-orang Yahudi, orang-orang kafir mengepung umat Islam dalam perang Ahzab. Saat itu Nabi Muhammad bersama para sahabat berjuang dalam keadaan krisis ekonomi, krisis makanan, krisis pangan dan lain sebagainya. Beliau bersama para sahabat meluangkan waktu mereka menggali parit, hadirin sekalian, yang dalam riwayat disebutkan lebarnya sekitar 3 meter, dalamnya sekitar 7 meter. Yang di situ Nabi Muhammad, saat para sahabat tidak mampu membelah batu yang sangat keras, mereka pun memanggil Nabi Muhammad, dan saat itulah Nabi Muhammad menunjukkan mukjizat beliau. Setiap batu yang beliau pecahkan semuanya hancur, hadirin sekalian. Dan saat itulah beliau melihat sinar. Dan saat itu beliau berkata, "Wallahi ra'aitu qusura Kisra." Demi Allah, aku menyaksikan istana-istana Persia. Beliau pukulkan lagi cangkul beliau, hadirin sekalian, dan beliau mengatakan, "Ra'aitu qusura Busra." Aku melihat istana-istana di negeri Syam. Dan saat itulah hadirin sekalian, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah tekanan dari dunia luar, Nabi Muhammad masih memberikan kepada kita visi yang besar, bahwa nantinya umat Islam akan membuka istana-istana Persia, akan menguasai istana-istana Syam, dan dengan izin Allah semua itu dibuka oleh umat Islam dan dimenangkan beberapa pertempuran untuk kemenangan umat Islam dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, jika kita buka buku-buku, bahkan buku barat sekalipun, ada sebuah buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki berjudul Cash Flow Quadrant, yang di situ dia mengungkapkan, hadirin sekalian, bahwa berdasarkan penelitian kurang lebih ada 2 ciri-ciri orang yang berhasil. Yang pertama, hadirin sekalian, mereka memiliki visi jangka panjang. Pandangannya bukan hanya untuk hari esok, bukan hanya supaya besok kenyang, bukan hanya supaya hari ini aman, tapi orang-orang yang memiliki keberhasilan jauh lebih tinggi di atas yang lain, mereka memiliki visi jauh ke depan. Sebagaimana kita saksikan teladan-teladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hadirin sekalian, dalam buku tersebut disebutkan bahwa ciri yang kedua dari orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah mereka mampu berjuang untuk jangka waktu yang panjang. Mereka tidak menyerah ketika menghadapi kesulitan. Baru berjalan 2 hari ada kesulitan, menyerah. Baru berjalan 1 minggu ada kesulitan, menyerah. Baru berjalan 1 tahun 2 tahun ada kesulitan, menyerah. Tidak demikian, hadirin sekalian. Kita melihat Nabi Ibrahim, bahkan mereka pun orang-orang kaumnya berusaha membakar beliau, tapi beliau bersabar dan tidak berhenti berdakwah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan diboikot, hadirin sekalian. Kalau sekarang kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Gaza sudah diboikot, dikepung, tidak masuk ke sana makanan, minuman, bahkan listrik, hadirin sekalian, dan obat-obatan selama kurang lebih 100 hari sampai sekarang. Saat itu, hadirin sekalian, Nabi Muhammad di masa beliau dan para sahabat tidak masuk makanan ke tempat mereka selama 3 tahun, hadirin sekalian. Kelaparan, kesulitan ekonomi, dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa kitab sirah disebutkan cicak pun dimakan, hadirin sekalian. Katak pun dimakan, kadal pun dimakan, karena mereka tidak mendapati apapun yang bisa dimakan selain hal-hal tersebut. Sedemikian beratnya, hadirin sekalian, namun Nabi Muhammad tidak menyerah. Beliau terus berjuang, melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau, sampai akhirnya Allah menangkan agama Islam dan hingga kini menyebar ke berbagai tempat di dunia. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad beliau bersabda, "Innallaha zawaliyal ardh." Sesungguhnya Allah membentangkan kepadaku seluruh dunia. Wa inna mulka ummati sayakfi aw sayablugh ma zawaliyal ardh. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan mencapai semua yang Allah tampilkan kepadaku.
Maka hadirin sekalian, kita lihat saat ini umat Islam menyebar di berbagai tempat. Bahkan di Eropa pun pertumbuhan umat Islam semakin tinggi. Dan pertumbuhan penduduk orang-orang Eropa menyusut, hadirin sekalian. Maka sebuah penelitian yang dilakukan di tahun 2019 mengungkapkan bahwa dalam 100-200 tahun ke depan akan terjadi perubahan demografi. Beberapa negara Eropa yang saat ini masih mayoritas Kristen, dengan izin Allah akan berubah menjadi negara-negara mayoritas Islam dengan izin Allah. Negara-negara yang kita kenal sekarang memiliki akidah Kristen yang sangat keras seperti Italia, hadirin sekalian, akan menjadi negara Islam berdasarkan penelitian tersebut. Yunani, Swiss, bahkan Perancis dengan izin Allah, menurut penelitian tersebut, dalam beberapa abad ke depan akan menjadi bagian dari negara-negara mayoritas Islam. Demikian hadirin sekalian, contoh-contoh yang diberikan para nabi, para sahabat dan para ulama, bahwa untuk bisa berhasil di dunia maupun di akhirat, yang pertama kita harus punya visi jauh ke depan, dan yang kedua tentu saja kita harus pantang menyerah, tidak boleh kalah dengan tantangan dan terus berjuang hingga akhirnya Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, kemudahan dalam segala urusan, dan bisa melaksanakan contoh-contoh yang diberikan para nabi, para rasul dan para ulama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal hudur, ada sebagian yang berkomentar bahwa saat ini kita melihat Gaza hancur dibombardir dari berbagai penjuru. Sebagian mengatakan ini adalah tanda-tanda kekalahan umat Islam. Namun sebagian mengatakan ini adalah tanda-tanda kemenangan umat Islam. Dan yang menarik hadirin sekalian, beberapa jam yang lalu kita saksikan di media Al Jazeera, orang-orang Israel mulai menarik pasukan mereka. Sedemikian banyak persenjataan mereka punya, pasukan mereka punya, tapi mereka tidak mampu mengatasi perjuangan umat Islam di Gaza. Dan mudah-mudahan dengan izin Allah, saat mereka bersabar, mudah-mudahan nantinya di akhir umat Islam akan diberikan kemenangan, dan kita semua diberikan rezeki juga untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa dan melaksanakan sholat di sana, yang pahalanya dalam satu hadis 500 kali sholat. Maka hadirin sekalian, saudara-saudara kita tentu saja masih membutuhkan dukungan kita. Jika kita tidak mampu memberikan jiwa kita, barangkali harta kita bisa kirimkan. Jika kita tidak mampu mengirimkan harta kita, barangkali doa bisa membantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa khudhul man khadhalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin
Allahumma kun lahum ya rabbal alamin. Allahumma ihtim dima'ahum washfi jarhahum warham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum wansurhum ala a'daihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawwu i'tadilu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.